Mojo itu rasanya pahit, maka dinamakan Mojopahit. Hati-hati genderuwonya akeh sing. Tapi ini masih terasa angker kalau di sini ya. Ini rasanya manis minuman Keputaran Mojopahit. Ternyata itu mitos. Aslinya itu kegunaannya untuk urusan semua persoalan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Sanggar Belajar Kampung Indonesia, Desa Kendal, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung untuk berburu informasi tentang mojo ya. Buah Mojopahit gitu. Dan mungkin kebanyakan dari Anda sekalian namanya mojo itu rasanya pahit, maka dinamakan Mojopahit. Ternyata itu mitos karena itu ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, dan ada yang mengatakan bahwa Mojopahit itu dari istilah remojo, remaja yang dulu kehidupannya memang pahit. Tetapi saya akan mengulas bahwa pada pakarnya, seorang pakar, seorang dosen yang memiliki kebun mojo yang sangat luas sekali, bahkan mengolah menjadi ada yang bentuk minuman, banyak berfungsi untuk kesehatan kita. Ya gini-gini, tadi kan saya cerita, ini kan minuman Keputaran Mojopahit. Nah, ini. Aslinya itu kegunaannya untuk urusan semua persoalan wanita, mulai dari kista, miom, keputihan, dan macam-macam itu. Datang bulan tidak itu semua urusan wanita selesai dengan mojo ini. Makanya Pak, dengan proses fermentasi itu. Iya itu. Akhirnya untuk darah tinggi, kolesterol. Nun sewu Ibu, itu kanker payudara. Saya sudah beberapa Ini tadi membongkar mitos bahwa Majapahit itu bukan berarti mojo rasane pahit. Nah itu kan dongeng mitologi yang bener remojo sing uripe pahit. Nah itu Kalau orang dulu kan remojo remaja yang dulu. Raden Wijaya kan masih muda waktu itu. Hidupnya Nah penuh dengan dikejar-kejar sampai lari ke Guang Gembyeng, Sang Rama Wijaya lah. Ini kok belum ada buahnya? Nah itu ini untuk bibit. Oh ini untuk bibit, Untuk jadi bibit. hanya dipotong Potong-potong pohonnya, untuk bibit. nanti ditanam. Oke, nanti tanam. Ya. Berarti nanti saya misalkan minta boleh ya? Oh, boleh, Bapak yang bagus nanti. Ambil Siap, alhamdulillah. Ambil yang manis. Saya tunjukkan jenis yang bagus. Ini ada kira-kira 7 jenis loh, Bu. Ini yang jenis lampion. Mojo jenis lampion. Lampion ini. enggak bulat, Bang. Bujannya enggak bulat, enggak iya. bulat. Lonjong. Lonjong. Rasanya Ini apa? ini rasanya manis juga, tetapi tidak terlalu manis. Ini yang bulat, ini manis. Ini Bu, nah ini coba, ini itu besar. Ya itu Allah, ini yang gede besar. sekali ini. Ini yang besar. Allah. Nah, ini yang tidak ditebang, ini memang biar buah, ini buahnya banyak, yang tidak berbuah. Seperti di Karangkates kan dipotongi terus. Nah, ini memang mitologinya Mojopahit. Jadi kalau di Ambon namanya kalabasa, di Merauke namanya pala, nah, di Sulawesi namanya bila, di Madura namanya bile, di India namanya bael kurna, di Inggris namanya apple stone. Apple stone batu. Wah, apple stone. Di Eropa itu terkenal apple stone. Karena di sana minuman ini sudah terkenal sejak 1915 di Eropa, di Belanda itu. Namanya anggur marmelos. Egel marmelos. Ya, Jadi kita ini memang nanti bukunya saya tunjukkan. Kaya akan. iya. Buku Cuma mitos itu kadang-kadang memang mengalahkan Iya, betul. akademik itu. Iya. saya itu sampai begini, Terlalu sampai kuat di otaknya, saking nyantol. saya gregetan itu. Jawa terutama. Mereka itu guru besar tak kasih tahu lu ndak percaya. Tapi Gitu. meskipun tidak dipagar, tidak akan hilang karena mitos. Karena mitos. Yang menjaga adalah mitos. Yang menjaga mitosnya, hati-hati genderuwonya akeh sing lor. Berarti ini aman ini. Aman. Sopo sing arep ngolah? Ambil tadi. Ya Allah, hari ini betul-betul mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali karena
Yang saya tahu selama ini mojo pahit itu ya Mojo. buah mojo yang rasanya pahit dan beracun. Ini mulai buah, tapi ini pohonnya ndak bagus karena mungkin rayap. Ini dipotongi wong gawine. Ini jenis Ini bunga ya? bunga itu. Oh inilah bunga Buah mojo itu. Mojo. Ah, Ini yang lonjong atau yang yang bulat? bulat besar. Ini masih terasa angker kalau di sini ya. Nah, Ini belum dibuang ini demitnya ini. tuh, yang lihat buahnya ndak banyak, besar. Oh, Nah itu, betul. ini Ini harus. Ini yang paling manis ini. ini yang paling manis. Di tengah-tengah ini gede. Oh iya. Ini harus. Nah ini, Ya, betul. Perempuan ini. oh iya, ini pentil-pentil. Mana? Ini, Oh iya. Oh ini pentil ya. enggak pentil. Ya, hati-hati kalau bilang mojo. pentil. Ini pentil mojo ya. Ya, saudara, saya akan. Khasiatnya sama dengan yang pahit. Pak, ini masuk, enggak apa-apa? Boleh, enggak Saya apa-apa. kira enggak ono Enggak ada. Ya, yang penting Nggak bisa apa-apa. keluarnya tuh. Enggak apa-apa. Enggak, saya akan membuktikan bahwa mojo ini segede kepala, lebih besar dari kepala saya. Ini mojo, saudara-saudara. Ini sejajar dengan saya, jadi segini besarnya. Dan ini belum pol ini ya. Ya Allah, inilah buah mojo yang betul-betul dikelola. Tapi ini harus wirid dan harus semedi di mana tadi? Mojo ini segi besar ini, ya Allah, gede Pak. Ratusan 92 berdiri Mojopahit sekitar tahun itulah, saya pastinya kurang karena bukan ahli sejarah. Itu dongengnya, saya katakan dongengnya, bahkan saya sebut mitologinya. Kerajaan Majapahit itu berdiri karena pada waktu babat tarik itu menemukan buah mojo sing rasane pahit. Padahal beberapa sumber yang bisa saya percaya dan saya ikuti, karena dalam studi Mojopahit ini saya tidak studi sejarah seperti para ahli, tetapi saya lebih banyak studi supranatural. Nah, ini nanti saya pulang dari Tulungagung bisa jadi ini, ahli klenek barang. Nah, kalau orang Tulungagung kan ya harus tahu gitu toh. Wong betak, adipati betak kok ya. Iya. Orang ngono kok ya lucu Iya. toh. Saya kan cucunya. Nah iya, Cucunya cucunya Simbah. adipati betak. Nah, Nah, gimana itu, Pak? ternyata begini. Informasi yang saya terima dari komunitas Al-Hikmah. Jadi ini penghayat dunia lain. Iya. Ya itu bukan penghayat kepercayaan, penghayat dunia lain. Bahwa buah itu namanya bukan buah mojo. Sang Rama Wijaya ketika di Gua Gembyeng itu pada waktu masih muda, ngantek ke Pelayu ndelik ning Gua Gembyeng itu keloro-loro Romo Raden Wijaya itu remaja manten anyar sing uripe pahit. Jadi bukan mojo sing rasane pahit, nanging Raden Wijaya sing uripe memang pahit. Mojo ini kenapa dinamakan mojo pahit? Karena tradisi global paradok kita itu sudah punya sejak itu. Ojo kok omongne opo anane. Ojo kok jelentrehne kok wedane opo anane. Kudu sesinglon, kudu diwenehi sanepan utawa diwolak-balik. Ilmunya namanya diotak-atik. Diotak-atik Matuk. matuk. Mojo pahit, mojo sing rasane pahit. Padahal yang namanya Sri Polorojo itu adalah minuman keraton Keputren sing rasane manis terus kena menggugah vitalitas. Gitu ya. Saya baru tahu. Tapi kenapa di masyarakat itu Supaya sampean-sampean karo putu-putune iku aja melok-melok tradisine rojo karo putri kuwi lho Mas. Iki buah iki buah sesingklon, iku buah kareman. Lho ngono lho. Kareman sing dikaremi kesenengan. Oh. Ngono. Itu kan ning Yogya mesine ana istilah kareman. Tapi dudu karman. Nek karman iku demit. Demit ya. Tapi kalau kareman itu adalah Sing karemenan. iya, karemenan ya. Karemenan. Nah, iku buah kareman Keputren. Wes aja nganti iku kebocor
di Masyarakat. ning masyarakat sampai ngerti carane ngolah iku piye. Tili ana lek gak percaya ilat mulak lidas, tili ya lidas. Ya ono sing pahit. Iya. Padahal Tapi nama buahnya itu sejak dulu memang mojo gitu. Sripolo. 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 Wah, jadi ini memang enggak tahu saya ini strategi kerajaan saat itu supaya kerajaan iya. itu memang begitu kan, strata sosial itu sangat Iya, dijaga. iya. Dan sampai sekarang orang mau weruh buah mojo itu pahit. Pahit, beracun. Banyak orang yang nggak mau nanam mojo karena Ono demite. ada demitnya dan memang enak dipandang mata tapi tidak enak dirasa. Nah, Masyarakat secara umum tidak tahu tidak tahu dan tidak percaya. masih banyak harus kampanye ini bahwa Dan sekarang sudah meluap ini. sudah meluas. Sudah Kalau meluap. untuk obat-obatan Sudah Sudah. meluap. Alhamdulillah. Inilah namanya ilmu bumi yang beneran itu yang ini. Jadi setelah diolah mojo itu ada bermacam-macam memang jenisnya, ada 7. Memang ada yang kecut, ada yang ini, ada yang, tapi intinya tidak ada mojo yang pahit. Malah ada mojo yang manis. Saya punya yang paling manis di sebelah kanan rumah itu. Itu dari semua yang pernah saya petik itu yang besar dan paling manis. Alhamdulillah, ini berkah silaturahim di bulan Ramadan mendapatkan oleh-oleh. Salep buah mada untuk yang sakit kulit. Oh ya, dan ini adalah mojo. Ini produknya sudah di ini ya. Produk Sanggar atau Jangan. sudah izin lab ya.